Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik penggalang rakit. Apa kabar hari ini? Kak Salsa harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan latihan Pramuka daring. Ya, hari ini merupakan pertemuan ke-8 kita ya adik-adik. Hari ini kita akan membahas mengenai teknologi informasi. Apa itu adik-adik? Teknologi informasi. Ya, teknologi informasi biasa disingkat TI, ya, merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Ya, jadi adik-adik pasti tahu teknologi itu sesuatu yang diciptakan untuk membantu kerja manusia agar lebih mudah. Nah, dahulu kita berkomunikasi, menerima informasi menggunakan surat. Lain dengan zaman sekarang, kita sudah menggunakan smartphone ya. Jadi kita dapat menerima informasi apa saja menggunakan smartphone dengan cepat dibandingkan dengan surat yang lebih susah ya adik-adik. Kita harus menulis ya, kemudian mengirimkan ke kantor pos, dan itu ada biaya pengirimannya, kemudian ada waktu tunggunya gitu ya. Dan juga surat itu tidak bisa bertahan lama karena dia terbuat dari kertas yang mudah rusak juga ya adik-adik. Nah, kalau dulu kita menyimpan dokumen menggunakan kertas, ya kalian lihat di gambar sebelah kiri, itu merupakan gambar dokumen yang bertumpuk-tumpuk ya adik-adik. Pasti kertas itu lama-kelamaan akan usang, rusak, dan tulisannya juga akan pudar. Lain dengan sekarang, kita dapat menyimpan beribu-ribu dokumen menggunakan komputer ya adik-adik. Nah, ini merupakan pengembangan teknologi informasi kita. Kemudian dulu kita mencari jalan menggunakan kompas, menggunakan apalagi ini, anak-anak panah ya di jalan. Meskipun ini semua masih digunakan pada zaman sekarang, tapi ada teknologi yang lebih mutakhir ya adik-adik. Kita sudah menggunakan apa namanya ini? GPS atau Global Positioning System. Nah, jadi kita mau kemana saja pasti kita tahu jalan menggunakan GPS ini ya, asalkan mempunyai smartphone ya. Nah, adik-adik, dulu di Pramuka kita sering sekali melaksanakan jambore menggunakan radio ya, dinamakan jambore on the air, JOTA ya. Itu dilaksanakan pada tahun 2015 Oktober 16 sampai 18 tanggalnya. Nah, jambore on the air ini merupakan jambore yang memanfaatkan radio komunikasi atau menggunakan frekuensi amatir. Nah, pada saat menggunakan radio, ini kita bisa berkomunikasi dengan para pramuka di luar Indonesia. Nah, karena menggunakan frekuensi yang amatir, maka suara kita ini tidak bisa jelas terdengar di sana sehingga kita memerlukan sandi-sandi ya. Nanti adik-adik bisa mencari sandi-sandi radio itu bagaimana sih bentuknya gitu ya. Nah, tapi sekarang sudah ada yang namanya JOTI, Jambore on the Internet. Ya, jadi kita sudah menggunakan internet. Nah, kemudian ada Jota Joti. Nah, jadi menggunakan keduanya ya, bisa menggunakan radio. Kenapa kok masih menggunakan radio, Kak? Kan sudah ada internet ya. Nah, internet ini biasanya kita menggunakan telegram ya. Kenapa kok masih menggunakan radio juga masih digunakan gitu ya? Karena apa? Kita jangan sampai kehilangan budaya-budaya yang dulu kita gunakan gitu ya, jangan sampai usang. Meskipun ada yang lebih cepat dan juga lebih instan, lebih mudah digunakan, tapi apabila radio ini kita lupakan, maka kita
sudah tidak bisa belajar lagi, berkomunikasi menggunakan sandi-sandi radio gitu ya adik-adik. Nah, apa sih tujuan dari teknologi informasi? Yaitu tadi ya, teknologi informasi ini solusi sebuah masalah, membuka pintu kreativitas yang lebih luas, membangun efektivitas, dan meningkatkan efisiensi dalam aktivitas kerja. Fungsinya apa, adik-adik? Ya, kalau dalam pendidikan, nah khususnya pada zaman sekarang karena kita sedang diserang oleh virus COVID-19, maka teknologi informasi ini sangat kita perlukan ya, sebagai media atau alat pembelajaran dan sebagai bahan materi ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan pada zaman sekarang, teknologi informasi ini juga memudahkan untuk mengakses informasi dan pekerjaan, memudahkan kita berkomunikasi dan berinteraksi. Betul tidak adik-adik? Dengan adanya teknologi informasi, kita lebih mudah untuk berkomunikasi jarak jauh. Kemudian, secara umum fungsinya sebagai tempat penyimpanan seperti komputer tadi ya. Nah, selain komputer, HP kita pun juga bisa menjadi tempat penyimpanan. Nah, meskipun alat-alat teknologi informasi ini canggih, ya, tapi kita harus merawatnya dengan baik. Nah, gimana sih? Nah, ini Kak Salsa akan memberikan tips-tips untuk merawat beberapa alat teknologi informasi yang sering kita gunakan. Ya, yang pertama komputer. Nah, siapa adik-adik yang menggunakan komputer di rumah? Yang pertama, pastikan komputer kalian selalu terbebas dari debu setiap harinya. Ya, karena apa? Karena debu yang masuk ke dalam komponen komputer kalian itu menyebabkan komputer jadi lebih cepat panas ya. Kalian bisa membersihkannya menggunakan kuas atau vacuum cleaner ya. Biasanya di CPU atau di keyboardnya itu kalian bersihkan. Kemudian bersihkan data-data di komputer jika sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian hapus program yang tidak digunakan karena penyimpanan yang penuh akan memperlambat proses kerja komputer ya, sehingga kerja komputer menjadi lebih berat. Kemudian jangan lupa untuk memasang antivirus agar terbebas dari virus. Nah, pada saat menggunakan komputer, jangan membuka program terlalu banyak. Tutup program yang tidak dibutuhkan karena semakin banyak program yang dijalankan, semakin banyak memori yang digunakan. Terkadang komputer kita ini bisa terkena virus dari mana adik-adik? Biasanya kita mendownload file dari luar atau menyambungkan perangkat yang lain ke komputer. Nah, virus dari luar itu dapat masuk ke komputer kita. Maka jangan lupa untuk memasang antivirus ya adik-adik. Nah, kemudian yang kedua, handphone. Nah, ini kita pasti menggunakannya setiap hari ya. Yang pertama, nah ini untuk merawat baterai, gunakan charger yang original ya adik-adik. Jangan menggunakan kabel yang bukan pasangannya begitu. Kemudian, rutin bersihkan HP dari debu ya, sama dengan komputer tadi. Apabila debu ini masuk ke dalam komponen handphone kita, akan menyebabkan HP kita ini cepat panas. Nah, kemudian apabila kondisi sekitar kita panas, nah hindari menggunakan HP. Suhu yang normal itu berkisar 16-30 derajat. Apabila di atas 30 derajat, maka hindari menggunakan HP. Kemudian isi daya baterai sesuai kebutuhan. Jangan mengisi terlalu lama karena memicu baterai tidak stabil. Kemudian jangan gunakan HP saat mengisi daya ya adik-adik. Mungkin kalian sering sekali menggunakan HP saat mengisi daya. Untuk nge-game, untuk melihat YouTube, waduh, pasti HP kita ini akan bekerja lebih
keras, maka beban daya baterai akan besar dan menyebabkan HP lebih mudah drop ya adik-adik. Biasanya kalau awal-awal kita beli HP mungkin ya baterai kita masih 5%, dan ini 5% ini dapat bertahan lama. Nah, karena kalian sering menggunakan HP saat mengisi daya, saat 5% HP kalian sudah drop, tidak bisa nyala lagi. Kemudian gunakan pelindung layar agar layar tidak mudah pecah ketika terjadi benturan. Kemudian hapus aplikasi yang tidak penting dan menghabiskan banyak penyimpanan. Dan yang terakhir, download aplikasi menggunakan Google Play Store atau App Store. Jika mendownload dari perambat atau browser ya, seperti Chrome, terus nanti kalian masuk filenya itu berupa APK. Nah, ini memicu masuknya virus ke HP kalian. Nah, ini ada cara menggunakan komputer. Nah, kenapa Kak Sasa memilih ini? Karena pasti kalian sudah bisa menggunakan HP, menggunakan yang lain sebagainya. Nah, kalau komputer ini mungkin kalian belum ada yang belum tahu ya cara menyalakannya gimana. Nah, di sini ada yang masih dibantu oleh orang tuanya saat menggunakan perangkat. Ya, kalian harus belajar mandiri ya, adik-adik. Yang pertama, pastikan kabel-kabel sudah terpasang dengan benar ya. Kabel CPU itu kalian colokkan dan juga kabel monitor jangan lupa untuk ditancapkan. Kemudian adik-adik duduk dengan posisi punggung tegak dan jarak mata dengan monitor setidaknya 45-70 cm. Begitu juga adik-adik yang menggunakan handphone dan juga laptop ya adik-adik. Kemudian hidupkan monitornya dengan menekan tombol power pada monitor. Jika adik-adik menggunakan laptop, maka kalian tinggal menekan tombol power yang ada di laptop kalian ya. Kemudian hidupkan CPU dengan menekan tombol power pada CPU. Nah, jika pada komputer kita harus menekan dua tombol power, yaitu pada monitor dan CPU. Sedangkan untuk laptop, monitor dan CPU-nya sudah terhubung, jadi tombol powernya hanya satu. Kemudian tunggu hingga proses booting selesai sampai muncul layar desktopnya ini sudah menyala, maka komputer sudah siap dipakai. Nah, Kak Salsa yakin semuanya pasti sudah bisa ya menggunakan komputer, laptop, handphone, dan lain sebagainya. Baik adik-adik, itu saja yang Kak Salsa sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan LKPD di pertemuan ke-8 mengenai teknologi informasi. Semoga yang Kak Salsa sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.